wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita mulai, bagi para peserta dimohon untuk mikrofon yang belum dimatikan, harap dimatikan terlebih dahulu, agar nantinya acara Fitcon pada hari ini berjalan dengan baik. Ya, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini Sabtu 4 Juli 2020 jam 10.30 kelompok kami siap untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Tapi sebelum dimulai, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Dr. Eto Suwondo, M.Hum, selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Sri Wahono, SPD, Ketua Umum Gumun, Guru Mengajar Nusantara, Bapak Rahmat Sugeng Suryana, selaku Instruktur Gumun, dan Bapak Ibu Instruktur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta Bapak dan Ibu Guru Hebat Senusantara yang bergabung di Dikdar Gumun 2020. Sebelum Fitcon dimulai, perkenankan saya selaku host Abid Rosadi dari instansi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya moderator Ibu Watini, SPD MSI dari SMA Negeri 2 Semarang. Presenter Ibu Sidikoh, SPD. Selanjutnya saya akan bacakan kurikulum vitae moderator pada hari ini ialah Ibu Watini SPD MSI, instansi dari SMA Negeri 2 Semarang, mengajar sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang, alamat Jalan Bangunharjo 4 RT 2 RW 34 Kedung Mundu, Tembalang, Semarang. Untuk selanjutnya kami persilahkan waktu dan tempat kepada moderator Ibu Watini, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Abid Rosadi MPD dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga selaku host. Perkenalkan, saya Ibu Watini SPD MSI dari SMA Negeri 2 Semarang selaku moderator yang akan memandu jalannya video conference pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang terhormat Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Umum sekaligus Pembina Guru Mengajar untuk Nusantara BITS 2, Bapak Rahmat Sugeng Suryana selaku Instruktur, Ibu Sidikoh SPD I selaku presenter dari MAN 2 Klaten, Jawa Tengah, serta Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara. Selamat datang, selamat bergabung, terima kasih kehadirannya. Sebagai moderator, saya akan membacakan susunan acaranya pada ini. 1. Pembukaan, 2. Presentasi, 3. Tanya jawab, 4. Saran dari instruktur, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, saya akan membacakan profil dari Ibu Sidikoh SPD I selaku presenter. Beliau dari instansi MAN 2 Klaten, alamatnya Padaan, Pabelan, Kabupaten Semarang. Riwayat pendidikan 1. MI Padaan
2. MTS Tarhiyatul Himmah. 3. MAN Salatiga. Dan menyelesaikan S1 dan S2-nya dari Estain Salatiga. Pengalaman mengajar, tahun 2009 sampai 2016, Guru Rafalahul Mukminin. Tahun 2016 sampai 2019, Guru PAI SMK N1 Bancak. 2019 sampai sekarang, Guru Aula Quran Hadis MAN 2 Klaten. Baiklah, yang terhormat Ibu Sidikoh SPDI, kami persilahkan untuk mempresentasikan dengan video conference Dikdar Gumun BIS 2 tahun 2020, presentasi aplikasi SAC dalam pembelajaran Al-Quran Hadis dengan materi Al-Quran Kitabku. Silahkan Ibu Sidikoh SPDI. Suaranya tidak terdengar, Bu. Mohon maaf. Sudah terdengar belum? Sudah, Bu. Suara Sudah, saya Bu. sudah terdengar? Ya. Nggih, sampun. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat taufik hidayahnya pada kesempatan siang hari ini, sehingga kita bisa bertemu secara virtual pada video conference pada pagi hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya minat dunia hatal akhirah. Pertama-tama, terima kasih kepada rekan kami, yaitu Mas Abid selaku host pada pagi hari ini, dan Ibu Watini selaku moderator saya, dan penghormatan kepada beliau Bapak Sri Wahono selaku Ketua Dikdar Gumun Nusantara, dan kepada instruktur saya yang sangat telaten membimbing saya, terima kasih sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini, Bapak Nanang. Saya sampaikan nama panggilnya saja, mohon maaf. Ya, pada kesempatan kali ini langsung saja melalui media SAC pada saat ini akan saya presentasikan pembelajaran tentang Al-Quran Kitabku. Materi Al-Quran Kitabku ini adalah materi kelas 10 semester 1. Jadi ini adalah materi yang pertama kali diterima atau kita sampaikan kepada peserta didik ketika mereka masuk ke jenjang sekolah menengah, sekolah tingkat atas. Yakni mata pelajaran ini adalah khusus ada di Madrasah Aliyah. Jadi ini sesuai dengan pekerjaan saya, yaitu saya sebagai guru Al-Quran Hadis. Saya mengajarkan materi ini kepada peserta didik saya ketika mereka masuk kelas 10 di semester 1. Ya, oke. Langsung saja. Al-Quran sebagai kitab suci kita seorang muslim adalah pedoman hidup, pegangan hidup. Nah, untuk memahami Al-Quran, kita harus belajar. Dan telah
diketahui bahwa yang namanya belajar Al-Quran itu wajib bagi seorang muslim. Dan sebuah hadis Rasulullah menegaskan bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu adalah wajib hukumnya bagi orang muslim. Nah, untuk mempelajari Al-Quran, dasarnya adalah kita harus mengenal Al-Quran itu sendiri. Sehingga pada bab ini ada kompetensi dasar, yaitu pertama harus meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup, menunjukkan sikap berpegang teguh dalam mengamalkan ajaran Al-Quran, memahami pengertian Al-Quran menurut para ulama, menyajikan pengertian Al-Quran yang disampaikan oleh para ulama. Pada materi didapatkan kerangka bahwa yang akan menjadi pembahasan adalah pertama tentang pengertian Al-Quran. Yang kedua adalah nama-nama Al-Quran. Dan yang ketiga adalah perilaku atau orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, untuk agar kita Al-Quran itu bisa sepenuh hati di hati kita dan menjadi pedoman pegangan hidup, maka kita harus betul-betul mengenal Al-Quran. Mengenal katanya tak sayang. Berarti cinta Al-Quran di sini harus diawali dengan mengenal Al-Quran itu sendiri, dimulai dari apa itu Al-Quran. Nah, kemudian ini adalah kebiasaan saya ketika mengajarkan Al-Quran hadis. Sebelum kita masuk materi, kita akan tadarus. Tadarus terkadang saya ambilkan dari surat-surat pendek, dan terkadang kita tadarus ayat yang berhubungan tentang materi yang akan kita pelajari. Di sini akan saya bacakan. Di sini adalah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. The recording has started. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ya. Jadi tujuan tadarus di sini adalah agar peserta didik terbiasa untuk membaca Al-Quran. Ya. Materi saya lanjutkan. Kita mulai dari pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran di sini dipahami dari dua segi. Yang pertama secara etimologi, dan yang kedua adalah secara terminologi. Secara etimologi sama saja dengan secara bahasa. Bapak Ibu semuanya pasti itu sudah tahu. Terminologi adalah secara istilah. Nah, Al-Quran secara etimologi ada beberapa pendapat menurut para ulama. Yang pertama yang kita sampaikan di sini adalah menurut Al-Lihyani, yang beliau wafat pada tahun 219 Hijriah. Menurut Al-Lihyani, Al-Quran adalah masdar dari fi'il qoro'a. Qoro'a yaqra'u Qur'anan. Nah, dari lafal Qur'an di sini didapatkan masdar berupa Qur'anan yang memiliki arti bacaan. Ini adalah pengertian Al-Quran secara bahasa menurut Al-Lihyani. Kemudian, yang kedua, pengertian Al-Quran secara bahasa atau etimologi menurut Al-Asy'ari. Kata Al-Quran berasal dari kata korona, yang kemudian diartikan dengan menggabungkan, atau kata lain adalah menghubungkan. Berikut ada menurut Al-Farra.
Menurut Al-Farra, kata Al-Quran berasal dari kata qoro'inun, yang merupakan bentuk jamak dari kata qorina, yang berarti petunjuk atau indikator. Ada lagi yaitu menurut Az-Zujaj. Menurut Az-Zujaj, Al-Quran adalah kata sifat dari Al-Qur'u, yang artinya Al-Jam'u. Maksud saya, Al-Qur'u memiliki arti kata sama dengan Al-Jam'u, yang berarti kumpul. Kemudian, kalau tadi menurut ulama-ulama sebelumnya mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari kata ini, itu yang berbeda-beda menurut tiap ulama. Tapi di sini berbeda kalau menurut Asy-Syafi'i. Menurut Syafi'i, Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentuk dari kata apapun, bukan sebuah mustaq, bukan bentukan. Secara khusus, nama Al-Quran ini sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Seperti Nabi Dawud menerima kitab dari Allah berupa kitab Zabur. Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Nah, jadi kalau menurut Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran itu tidak berasal dari kata apapun. Itu sudah asli nama yang diberikan oleh Allah SWT. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian Al-Quran secara bahasa istilah, terminologi. Menurut Subih Khisholih, Al-Quran wal kitabul mu'jizul munzilu ala Nabi SAW, al-maktubu fil maswahifi, al-maqulu alaihi bitawaturi, al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan nilai ibadah bagi yang membacanya. Secara terminologi menurut Syekh Muhammad Abduh, Al-Kitabu wal Qur'anul maktubu fil maswahifi al-mahfudu fi suduri man ana bihibbihi minal muslimin. Al-Quran atau di sini yang disebut dengan kitab adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terdapat di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah, dari beberapa pengertian tadi, baik secara bahasa ataupun istilah, kemudian secara mudah kita akan mengenal apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafal yang berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Berikutnya, Al-Quran disampaikan secara mutawatir atau berkesinambungan. Selanjutnya, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya. Ini adalah pengertian Al-Quran secara bahasa, etimologi, dan secara istilah atau terminologi yang kemudian disimpulkan dalam unsur-unsur pengertian Al-Quran tersebut. Selanjutnya, kita juga akan mengenal bahwa Al-Quran itu memiliki nama-nama lain.
maksudnya di sini nama lain adalah bahwa di dalam Al-Quran sendiri ketika menyebutkan Al-Quran itu terkadang memakai istilah yang berbeda, bukan hanya Al-Quran. Di sini ada nama-nama Al-Quran, yaitu ada Al-Quran itu sendiri, kemudian Al-Kitab, ada Al-Furqan, ada Al-Dzikr, ada At-Tanzil, dan mungkin ada tambahan lagi ada Asy-Syifa, seperti itu. Nah, ini adalah nama-nama lain dari Al-Quran. Kemudian dari KD tadi, diharapkan setelah peserta didik mempelajari tentang pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, mereka tambah keyakinannya tentang Al-Quran sebagai kitab sucinya. Dengan bertambah keyakinannya Al-Quran sebagai kitab sucinya, maka yang menjadi tujuannya adalah kemudian peserta didik itu memiliki perilaku sebagaimana perilaku orang-orang berpegang teguh kepada Al-Quran. Di sini dipaparkan beberapa di antaranya beberapa indikator yang menunjukkan bahwa seseorang itu berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang pertama yaitu berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, meyakini tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah dari rukun iman. Seseorang muslim harus melaksanakan ibadah sesuai tuntunannya. Berikutnya, berbuat baik kepada sesama manusia beserta lingkungannya. Dan yang keempat, memiliki budi pekerti luhur dan memiliki etika kehidupan. Ini adalah sedikit gambaran perilaku orang yang betul-betul memegang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya. Kemudian, mohon maaf, ini kembali ke materi yang pertama tadi. Berarti ini materi yang saya sampaikan sudah selesai. Jadi Bapak Ibu semua yang bergabung pada video konferensi kali ini, jadi materi ini memang sifatnya adalah kognitif atau pengetahuan. Tapi untuk implementasinya diharapkan dengan pengetahuan peserta didik terhadap Al-Quran itu sendiri, maka peserta didik menambah keyakinan dan keimanannya terhadap kitab sucinya dan nantinya akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, perilakunya sesuai apa yang diajarkan Al-Quran. Nah, setelah ini kemudian sedikit kami berikan evaluasi sebagai bentuk keberhasilan materi kita pada pagi hari ini. Ya. Untuk evaluasi, ini contoh soalnya. Al-Yani berpendapat bahwa Al-Quran secara etimologi arti kata tadi, ya kita tebak bersama-sama, yaitu bacaan. Nah, atau tadi berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Ini karena saya memberikan 5 soal, ada 20. Al-Quran wal kitabul mu'jizu manzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil mashaf fil manqul alaihi bitawaturi an ta'abatu bitilawatihi menurut Subhi As-Salih. Oke. Soal ketiga, Al-Quran bukan merupakan mustaq atau bujukan dari kata apapun. Merupakan pengertian Al-Quran menurut Asy-Syafi'i. Ya, ini nilainya 60. Soal keempat, nama Al-Quran yang memiliki pengertian maksud saya, yang memiliki nama lain yang artinya adalah pengingat. Mohon maaf, maksud saya seperti itu, ini saya kurang memasukkan kalimatnya. Nama yang memiliki arti pengingat yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 adalah Az-Zikr. Ya. Soal terakhir, di bawah ini bukan sikap orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang pasti orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran itu berbuat baik kepada tetangga. Ya. Putus asa terhadap usaha yang sudah dilakukan. Ini bukan. Berarti jawaban ini ya, berarti yang lain beribadah hanya karena Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, suka menolong orang,
itu adalah salah satu contoh real sikap-sikap orang yang berpegang teguh Al-Quran. Ya, ini kalau jawabannya benar, nilainya adalah 100. Tapi ini mohon maaf, tadi sudah saya coba, ketika ini saya sentuh, nanti akan kembali ke soal nomor 2. Mohon maaf, ini adalah kekurangan saya, nanti akan saya perbaiki. Oh, ini sudah revisi yang ini, alhamdulillah. Tadi saya coba kembali ke nomor 2, tapi ternyata ini sudah betul. Sampai soal terakhir saja. Ya, terima kasih. Itu pemaparan materi saya. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan. Dan mohon bimbingannya atas kekurangan saya. Semoga materi ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi tentang pembelajaran Al-Quran, hadis dengan materi Al-Quran Kitabku telah dibawakan oleh Ibu Sidikoh SPDI dengan sangat baik, yang sangat berguna, bermanfaat bagi umat manusia dalam kehidupan di dunia maupun dan di akhirat. Semoga membawa keimanan dan ketakwaan kita. Baiklah, untuk acara selanjutnya, sesi pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom chat. Apabila melalui mikrofon, silahkan menyebutkan nama dan asal. Silahkan. Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Siska Sri Pamuji. Pertanyaannya, bagaimana mengajak anak didik usia SMA, SMK untuk mengenal Al-Quran yang sebelumnya memang tidak pernah belajar mengaji? Silahkan Ibu untuk menjawab. Ya, terima kasih kepada Ibu Siska atas pertanyaannya. Ya, untuk anak usia SMA atau SMK atau yang saya ajar adalah di MA ya, itu memang walaupun mereka usianya sudah besar, ada di antara mereka yang mereka mengaku kalau belum bisa mengaji. Kalau yang sudah saya terapkan selama ini, ketika saya masuk kelas, itu memang pertama yang saya harus tahu adalah apakah anak itu sudah bisa mengaji atau belum. Jadi langkah awal saya adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan anak dalam mengaji. Nah, bagaimana untuk mereka yang belum bisa ngaji? Itu pertanyaan fisika. Yang paling saya perhatikan adalah saya harus menjaga perasaan si anak itu sendiri. Jadi jangan sampai anak itu merasa tersinggung atau merasa istilahnya kemudian dibully oleh teman-temannya karena belum bisa ngaji. Itu saya harus menjaga, jangan sampai seperti itu. Tapi yang pertama, yang pertama saya berikan adalah saya harus memotivasi kepada mereka. Saya harus memotivasi kepada mereka bahwasanya belajar Al-Quran itu tidak harus di saat kecil. Sekarang belajar pun juga harus tetap belajar. Jadi saya harus memotivasi dan istilahnya mengambil hatinya, jangan sampai merasa tersinggung itu tadi. Jadi justru ketika ada anak yang belum bisa membaca Al-Quran, itu saya dekati, kemudian saya berikan motivasi, kemudian saya pancing, mau nggak belajar Al-Quran? Kalau memang mau, nanti saya kasih jadwal untuk belajar Al-Quran, seperti itu. Jadi saya menggunakan metode pendekatan personal untuk mengajak mereka agar mau belajar Al-Quran. Seperti itu, Bu Murni, Bu Siska. Ya, demikian jawaban dari Ibu Sidikoh SPDI, yaitu dengan melalui pendekatan personal. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua dari Ibu Dian IKR.
Izin bertanya, Ibu, apakah di sekolah ada kegiatan rutin untuk membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran dimulai? Terima kasih. Silakan, Ya. Ibu. Nggih, terima kasih Budian atas pertanyaannya. Ya Bu, karena saya ada di MA atau madrasah, nggih. Kebetulan saya di Mandua Klaten, Madrasah Aliansi Klaten. Kami ada dan itu memang kegiatan rutin wajib setiap pagi sebelum KBM jam pertama. Jadi guru jam pertama masuk itu mendampingi peserta didik untuk tadarus bersama-sama. Seperti itu. Jadi kami memang ada seperti itu. Nah, kemudian kalau saya gabungkan dengan pertanyaannya Bu Siska tadi, kalau untuk anak-anak yang ngajinya belum lancar, itu saya berikan waktu sendiri bagi mereka yang memang betul-betul ingin belajar membaca Al-Quran. Tapi kalau setiap pagi itu ada tadarus bersama-sama seperti itu. Ada Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Luar biasa, nggih, jawaban dari Ibu Sidiko SPDI. Monggo, silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Silahkan jika masih ada yang ingin bertanya. Silahkan. Jika sudah tidak ada pertanyaan, mohon kepada Bapak Nanang berkenan memberikan saran reviewnya dalam kegiatan hari ini. This Silahkan session Bapak is no Nanang. longer being recorded. Mungkin Monggo, host Bapak Nanang. mengaktifkan mic-nya Bapak Nanang dulu. Oh, hostnya. Oke, nggih. Pak Nanang nggih. Nggih. Nggih, Bapak Nanang. Oke, sampun. Monggo Pak Nanang nggih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Hari ini lancar, suaranya itu jernih, dapat dinikmati oleh peserta. Kemudian saya ingin menanyakan untuk perekaman tadi saya dengar kok agak terlambat sepertinya ya, yang FCC. Apakah begitu? Oke, tadi sempat ini Bu, Pak, tapi sudah ada sudah bisa lagi. Cuma agak sedikit. Tapi ada backup di Fastun ya, Pak? Nggih, ada jeda sedikit tadi beberapa menit. Tapi yaudah, habis itu bisa diantisipasi, nggih. Ya udah, nanti tinggal diedit saja hasil rekamannya. Sudah untuk tombol-tombol sudah berfungsi dari home sampai developer. Ya, selamat, terima kasih. Nanti tinggal melanjutkan untuk video dan kantong tugas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nanang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Nanang atas saran. Semoga pada kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan berakhirnya acara ini, yaitu penutup, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru se-Nusantara atas kehadirannya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Saya kembalikan lagi kepada host. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Bu Watini SPD MSI selaku moderator. Ya, demikian presentasi aplikasi SAC dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, materi Al-Quran Kitabku yang
dipresentari oleh Ibu Sidikoh SPDI. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat bagi peserta. Ya, selanjutnya saya selaku host mengucapkan selamat kepada Ibu Sidikoh SPDI. Materinya sangat bagus. Mungkin itu saja, kurang lebihnya kami selaku kelompok yang memaparkan presentasi ini mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Ya, akhir kata, wabillahi taufik wali walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima Ibu. kasih. Iya, terima kasih buat ini. Terima kasih Mas Abid atas bantuannya. Sama-sama. Terima kasih. Nggih, Bu, sama-sama, Ibu. Nggih. Iya. Amin ya Allah. Terima kasih. Goodbye.